Selamat malam ya. Malam ini jam 11.10 ya. Toko saya belum tutup ya. Pada hari ini ya, tanggal 26 Maret 2022 ya. Saya sudah seminggu ini dapat minyak harga mahal ya. Harga 172 sampai 182 per dusnya. Jadi per liternya harga kulaknya ya 22.500 sampai 23.500 ya. Jadi jual kita 23.500 sampai 24.500 ya. Cuma ngambil untung 500 sampai 1.000 ya. Itu dalam 1 liternya ya. Ya. Takutnya ini nanti saya sudah ambil banyak, pemerintah menurunkan harga lagi ya. Tapi kelihatannya kalau mau turun lagi itu pemerintah mungkin hari ini masih mengkaji ya bagaimana mengasih harga, kebijakan harga itu benar-benar turun ya. Nah, yang terjadi beberapa hari yang lalu itu harga murah barang langka ya. Nah, kalau saat seperti ini harga mahal barang tidak laku ya. Yang di sini kalau pemerintah besok mau menurunkan lagi agar berhasil ya, menurunkan 14.000 di masyarakat, 14.000 terus barangnya ada ya. Jadi kita ada usulan ya. Jadi kalau minyak goreng itu yang pertama itu ketersediaan ya, ketersediaan. Yang kedua itu pendistribusian ya. Yang ketiga adalah pengawasan ya. Kuncinya itu hanya ini ya. Kalau klaim pemerintah bahwa minyak goreng stoknya melimpah ya, tapi kenyataannya kemarin harga 14.000 masyarakat kesulitan ya cari minyak, di mana-mana kosong ya, yang beredar harga yang mahal ya. Nah itu kalau stok penuh, pendistribuannya benar, pengawasannya ada ya, mungkin sampai ke masyarakat ya bener 14.000. Nah, yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, jadi stok banyak, turunnya di toko modern, di grosir besar ya. Nah, jadi di kota lah istilahnya ya, gak sampai ke pelosok desa pendistribusiannya. Nah, yang terjadi kan gak mungkin ibu-ibu, emak-emak ini punya uang 10.000, punya uang 20.000 pergi ke kota beli minyak. Nah, itu untuk ongkos minyak saja, untuk biaya parkir dan lain sebagainya, itu tidak jadi beli yang lain ya, untuk minyak goreng saja meskipun di kota 14.000. Nah, usul saya kalau nanti harga turun lagi ya, pendistribusiannya itu harus dari toko yang terkecil. Dari toko yang terkecil, kemasannya paling kecil ya, dari kemasannya paling kecil. Nah, yang terjadi beberapa saat yang lalu, nah, begitu di grosir besar, di toko modern besar, yang belanja ibu-ibu yang punya uang, yang di kota-kota ya. Jadi ketemu minyak dibeli, ke toko minyak dibeli, ketemu minyak dibeli ya. Terus jadi banyak akun-akun Facebook itu pada jualan minyak semua ya. Jadi yang toko-toko itu tidak jualan minyak, yang jualan minyak malah ibu-ibu yang tidak punya toko ya. Itu kejadiannya seperti itu ya. Jadi minyak-minyak itu di stok ibu-ibu di kota-kota ya, itu jualan minyak semua. Banyak individu yang jualan minyak ya. Kita balik, umpama dibalik ya, dibalik minyaknya kita salurkan di toko kecil-kecil, kemasannya kecil-kecil ya, setengah liter, 1 liter lah maksimal paling besar. Itu nanti disalurkan di toko yang paling kecil ya, seperti Wing. Nah, Wing itu pendistribusiannya di toko retail kecil-kecil ya. Nah, itu nanti kalau ibu-ibu di desa itu sudah punya minyak semua, itu nanti ibu-ibu yang jualan minyak di kota itu tidak laku ya, tidak laku. Jadi stok itu tersalurkan benar ke yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya ya, jadi barang subsidi pemerintah di minyak itu seharusnya ada pengawasannya ya, ada pengawasannya. Misalnya dari pabrik itu mengeluarkan berapa juta liter ya, itu nanti disebar kemana ya.
disebar ke grosir mana, ke toko mana. Ya, itu nanti diawasi ya. Sekarang kan cukup mudah, jadi cukup mudah. Misalnya pabrik A mengeluarkan 1 juta liter ke grosir ini A, B, C, D, berapa ribu liter, disalurkan dari grosir ke toko kecil berapa liter itu nanti perlu pengawasan ya, karena itu adalah di dalamnya ada uang subsidi. Nah, kalau pengawasannya itu nanti jalan ya, nah itu nanti harga memang bisa diterapkan 14.000 ya. Kalau pengawasannya nggak jalan, nah itu nanti meskipun dari pemerintah 14.000, nah, sampai ke masyarakat bisa 18.000 ya. Karena permainannya ini barang masuk ke toko lewat depan, keluar ke belakang, pindah ke toko lagi, yang mau beli agak mahal ya. Jadi tidak dijual langsung ke masyarakat, dari toko pindah ke toko lagi yang mau menjual mahal ya, seperti itu ya. Yang jadi korban adalah para pengusaha gorengan ya, karena Indonesia ini banyak masakan-masakan gorengan ya, kayak kerupuk, kayak keripik, kayak pisang goreng, tahu goreng pinggir-pinggir jalan itu ya banyak ya, goreng-gorengan itu banyak ya. Nah, kan tidak mungkin kerupuk rebus ya, tidak mungkin. Terus keripik pisang panggang ya, tidak mungkin ya. Jadi tahu bakar ya jarang ada ya. Jadi banyak masakan goreng-gorengan. Jadi gorengan itu perlu sekali membutuhkan minyak ya. Ada sedikit ya kerupuk goreng pasir ya, itu ada. Jadi kalau mau bikin kebijakan ya, kalau perlu mengkaji ya, itu mengajak kita yang kecil-kecil ini ya. Kita kecil-kecil ini adalah pelaku di lapangan ya. Jadi tahu persis bagaimana permainan-permainan itu bagaimana bisa dijalankan ya. Itu celah-celahnya di mana ya, kita itu bisa ngasih lah masukan ya, agar memang apa yang menjadi kebijakan itu bisa dijalankan sesuai harapan ya. Kalau seperti ini punya kebijakan, punya janji, nah, tapi tidak bisa sesuai harapan. Nah, punya kebijakan harga 14.000, tidak ada barang, harga tetap mahal ya.